Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada sebuah hutan keramat yang dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk halus. Hutan itu gelap, lebat, dan jarang ada orang berani masuk. Konon, siapapun yang berani menantang kesunyian hutan itu akan mendengar suara rantai berderak di malam hari. Warga menyebutnya rantai babi, karena sering terlihat sosok babi hutan sebesar kerbau yang membawa rantai besi melilit tubuhnya. Tak ada yang tahu dari mana makhluk itu berasal. Penduduk desa hanya berani melintas di siang hari, itu pun dengan penuh doa. Namun, cerita tentang babi rantai menjadi semacam legenda turun-temurun. Dikatakan, siapapun yang mampu menguasai ilmu dari makhluk tersebut akan mendapatkan kesaktian kebal senjata. Ilmu itu dinamakan ilmu kebal rantai babi. Tapi syaratnya, seseorang harus berani berhadapan dengan sosok gaib tersebut. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Surana. Ia dikenal keras kepala dan haus akan kesaktian. Sejak kecil ia sudah mempelajari berbagai ilmu silat, tapi merasa belum cukup kuat. Ia ingin memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Mendengar kisah rantai babi, hatinya tergerak untuk mencarinya. Orang tua dan tetua desa sudah memperingatkan, ilmu itu terkutuk. Barang siapa mencarinya akan mendapat ujian berat dan kemungkinan besar binasa. Namun Jaka Surana tidak menghiraukan. Baginya, memiliki ilmu kebal akan membuatnya disegani. Ia pun bertekad masuk ke hutan keramat itu pada malam purnama. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit, menerangi jalan setapak menuju hutan. Jaka Surana membawa sebilah keris pusaka warisan ayahnya sebagai pelindung diri. Saat memasuki hutan, hawa dingin menusuk tulang dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ada derap langkah, desisan ular, dan angin berbisik seperti memanggil namanya. Ketika semakin dalam, ia mendengar suara berat, seperti besi beradu. Dentang itu kian dekat, membuat jantungnya berdegup kencang. Dari balik kabut muncul sosok babi hutan raksasa. Tubuhnya dipenuhi rantai besi berkarat, matanya merah menyala dan napasnya membara. Inilah makhluk yang disebut rantai babi. Jaka Surana menahan napas, tangannya gemetar memegang keris. Babi raksasa itu berhenti, lalu menatapnya tajam. Rantai besi yang melilit tubuhnya berderak, suaranya menggetarkan tanah. Makhluk itu tidak langsung menyerang, melainkan berputar mengitari pemuda itu seakan menguji keberaniannya. Manusia, apakah kau ingin kekebalan dari rantai ini? Suara berat bergema keluar dari mulut makhluk itu. Jaka Surana terkejut, makhluk itu ternyata bisa berbicara. Dengan memberanikan diri, ia menjawab, "Aku ingin kesaktian itu." Babi rantai mendengus keras lalu berkata, "Kalau begitu, kau harus membayar dengan darah dan jiwa." Tiba-tiba, rantai yang melilit tubuh babi raksasa itu terlepas, berterbangan di udara, melingkari tubuh Jaka Surana. Pemuda itu merasakan sakit luar biasa, seakan dagingnya terkoyak. Noda merah menetes dari kulitnya, namun rantai itu tidak menjatuhkannya, melainkan terus melilit makin erat. Babi raksasa itu mengaum keras, suaranya mengguncang hutan. "Ini adalah ujianmu," kata makhluk itu. "Jika kau bertahan, rantai ini akan menjadi pelindungmu. Jika gagal, kau akan menjadi budakku selamanya." Jaka Surana menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan. Dalam hati, ia bertekad tidak akan menyerah, meski nyawanya jadi taruhannya. Rantai besi itu menancap ke kulit Jaka Surana, meninggalkan luka merah berkilat. Namun anehnya tubuhnya tidak roboh. Justru ada kekuatan baru yang merasuk, membuat rasa sakit bercampur dengan semangat yang membara. Suara auman babi, rantai terus menggema, seakan menguji batas kesadarannya. Jaka Surana berteriak,
menyalurkan seluruh tenaganya untuk bertahan. Cahaya bulan purnama menimpa tubuhnya, dan rantai itu mulai menyatu dengan kulitnya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya dilapisi baja. Meski sekarat, ia tahu inilah awal dari kekebalan yang ia dambakan. Setelah ujian itu, babi rantai mendekat. Matanya menatap tajam ke dalam jiwa Jakasurana. "Kau telah membuktikan keberanianmu," suaranya bergema. "Namun ilmu ini tidak datang tanpa harga. Kau harus berjanji setia kepadaku." Nafas makhluk itu menghembuskan bau aneh yang menusuk. Jakasurana terdiam sejenak. Ia tahu ada konsekuensi berat, namun ambisi mengalahkan rasa takut. "Aku berjanji," katanya mantap. Babi rantai tertawa menggelegar, dan dari mulutnya keluar api kecil yang menjilat rantai di tubuh Surana, menjadikannya bercahaya merah membara. Sejak malam itu, tubuh Jakasurana berubah. Ia mencoba menggores lengannya dengan keris pusaka, namun bilah itu terpental. Tidak ada luka sedikit pun. Kekaguman bercampur kegembiraan memenuhi hatinya. Ia sadar kini memiliki ilmu kebal yang akan membuatnya disegani. Namun di balik itu, ia mulai merasakan perubahan aneh. Kadangkala, ia mendengar suara rantai berderak meski sedang sendirian. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk, melihat dirinya menjelma babi hutan yang haus darah. Tapi ia menepis rasa takut itu, hanya fokus pada kekuatannya. Kabar bahwa Jakasurana memiliki kesaktian menyebar ke seluruh desa. Ia menjadi sombong dan merasa tidak ada yang bisa menandinginya. Para pendekar lain mencoba menguji, namun semua senjata mereka tidak mampu melukai tubuhnya. Ia tertawa puas, menikmati rasa hormat bercampur, takut dari orang-orang. Tetua desa menggeleng prihatin. Mereka tahu ilmu kebal rantai babi bukanlah anugerah murni, melainkan kutukan. Ia telah memilih jalan gelap, bisik salah seorang tetua. Namun tak ada yang berani menegur langsung, sebab aura Jakasurana kini menggetarkan siapa saja yang menatapnya. Malam-malam Surana semakin gelisah. Tubuhnya memang kebal, tetapi ia merasakan haus yang tak tertahankan. Setiap mendengar suara hewan di malam hari, nafsunya berkobar. Dalam mimpinya, babi rantai selalu menuntut tumbal. "Kekuatanmu butuh nyawa untuk tetap hidup," bisik makhluk itu dalam tidur. Pada suatu malam, tanpa sadar Surana berjalan ke hutan. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Ia memburu seekor kijang, lalu membunuhnya dengan tangan kosong. Saat noda merah kijang itu membasahi rantainya, ia merasa tenang. Namun sejak saat itu, ia menyadari bahwa kekebalan yang ia dapatkan tidak bisa dipisahkan dari kutukan. Sejak membunuh kijang itu, Jakasurana semakin dikuasai hasrat gelap. Setiap bulan purnama, ia merasa tubuhnya panas, rantai dalam dirinya berderak keras, dan matanya berubah merah. Ia butuh tetesan merah segar agar tidak merasakan siksaan. Awalnya hanya hewan yang jadi korbannya. Namun, lama-kelamaan rasa itu tidak cukup. Ia merasa harus menumpahkan cairan merah manusia. Babi rantai sering muncul dalam mimpinya, menuntut korban. "Tanpa tumbal manusia, rantaimu akan memakan tubuhmu sendiri," bisiknya. Jakasurana mulai bimbang, tapi kekuatan kebalnya membuatnya semakin angkuh. Pada suatu malam, desa gempar karena seorang petani ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya penuh luka cakar, darahnya kering seolah disedot. Warga ketakutan, menduga hantu hutan yang melakukannya. Hanya tetua desa yang curiga pada Jakasurana karena melihat sorot matanya semakin menyeramkan. Tetua desa mencoba menasihati Surana secara halus, namun pemuda itu menolak. "Aku bukan orang lemah yang kau kira," katanya dengan congkak. Rantai yang ada di tubuhnya bergetar seolah menertawakan. Dari situ, warga semakin takut padanya, tak berani lagi menentang apapun yang ia mau.
Semakin hari, Surana merasakan perubahan fisik yang aneh. Kulitnya mulai keras seperti baja, dan setiap ia marah, suara rantai beradu terdengar dari dadanya. Kadang-kadang, ketika ia memandang bayangannya di air, wajahnya terlihat seperti babi hutan bertaring. Hal itu membuatnya sadar ia sedang berubah sedikit demi sedikit. Namun, setiap kali ia ingin berhenti, babi rantai muncul dalam mimpinya. "Kau telah menjadi bagianku," katanya. "Semakin banyak nyawa yang kau berikan, semakin kuat kebalmu." Surana tahu ia tidak lagi bisa mundur. Ilmu kebal rantai babi kini sudah menjadi bagian dari jiwanya. Kejadian aneh semakin sering terjadi di desa. Malam-malam dipenuhi suara rantai berderak, padahal tak ada siapapun. Hewan ternak mati mendadak, tubuhnya penuh luka misterius. Orang-orang mulai percaya, roh babi rantai sudah merasuki desa. Mereka ketakutan dan mulai mengadakan doa bersama. Namun, doa-doa itu tak mampu menghentikan Surana. Justru semakin banyak tumbal, kekebalannya makin kuat. Senjata tajam dan bahkan senjata api tak bisa melukainya. Ia menjadi penguasa bayangan di desa itu, membuat siapapun yang menentang hilang tanpa jejak. Desa itu pun hidup dalam ketakutan. Pada suatu malam purnama, babi rantai muncul lagi di hadapan Surana. Kali ini bukan dalam mimpi, melainkan nyata. Sosoknya semakin besar, rantai yang melilit tubuhnya berkilat merah, seolah menyatu dengan para korban. "Kau sudah menjadi pewaris sejati ilmu kebal rantai babi," katanya. "Namun ada syarat akhir. Surana harus mengikrarkan sumpah setia dengan darah keluarganya sendiri. Ia harus mengorbankan orang terdekat untuk mengikat perjanjian selamanya." Surana terdiam, batinnya berkecamuk. Antara cinta pada keluarganya dan nafsu pada kekebalan, ia tahu pilihannya akan menentukan jalan hidupnya selamanya. Surana pulang ke rumah dengan wajah pucat. Kata-kata babi rantai terus terngiang. Ia harus mengorbankan nyawa keluarganya. Ibunya menyambutnya dengan senyum tulus, tak tahu apa yang dialami anaknya. Namun tatapan mata Surana kini tajam, penuh kegelisahan. Dalam hati ia dilanda perang batin. Bagaimana mungkin ia mengorbankan orang yang membesarkannya? Tapi setiap kali rantai di tubuhnya bergetar, rasa sakit menyerang. Babi rantai berbisik, "Kalau kau tak melakukannya, tubuhmu akan terkoyak rantai ini." Surana mulai goyah. Malam itu Surana tidak bisa tidur. Rantai dalam tubuhnya semakin aktif, berbunyi berderak keras setiap detik. Ia melihat bayangan babi raksasa di pojok kamarnya, menatapnya dengan mata merah. "Pilih, keluargamu atau dirimu sendiri," bisik sosok itu. Keringat dingin membasahi tubuh Surana. Ia menutup telinga, namun suara itu terus masuk ke dalam kepalanya. Ia berlari keluar rumah menuju hutan, berteriak seperti orang gila. Namun suara rantai tetap mengikutinya, mengikat pikirannya tanpa bisa ia tolak. Keesokan harinya, Surana semakin kehilangan kendali. Seorang warga desa mencoba menegurnya karena bersikap kasar. Tanpa sadar, Surana memukul orang itu sekali, dan tubuhnya terpental jauh hingga tulangnya patah. Semua orang kaget, kekuatan Surana sudah di luar nalar manusia. Sejak itu, warga makin takut. Mereka berbisik, ia bukan lagi manusia, ia jelmaan babi rantai. Namun Surana semakin sombong. "Aku penguasa desa ini, tak ada yang bisa melawanku," teriaknya. Di balik kesombongan itu, ia menutupi rasa sakit batin yang semakin menghantui dirinya. Tetua desa, Ki Darmo, akhirnya memanggil Surana. Ia berkata, "Nak, ilmu yang kau miliki bukanlah berkah, melainkan jerat iblis. Hentikan sebelum terlambat." Namun Surana hanya tertawa sinis. "Ki Darmo, kau hanya iri. Senjatamu pun tak bisa melukaiku." Ki Darmo menatapnya dalam-dalam lalu berbisik, "Ilmu kebal rantai babi memang sakti.
tapi ia akan menelan jiwa pemiliknya. Kau akan kehilangan diri sendiri. Kata-kata itu membuat Surana terdiam sejenak. Namun kesombongannya kembali menutup hati, membuat ia meninggalkan Ki Darmo begitu saja. Sejak malam itu, Surana mulai sering melihat tubuhnya dipenuhi luka rantai dalam bayangan. Meski kebal, ia merasakan perih dari dalam, seakan ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Kadang ia mendengar tangisan bayi, kadang suara ibunya memanggil lirih. Semua itu membuatnya hampir gila. Di desa, bencana mulai datang. Panen gagal, ternak mati, dan hujan deras merusak sawah. Warga percaya semua itu akibat kutukan Surana yang sudah bersatu dengan babi rantai. Mereka mulai mencari cara untuk menghentikan petaka meski harus melawan Surana yang sudah kebal senjata. Warga desa berkumpul diam-diam di rumah Ki Darmo. Mereka membicarakan tentang Surana yang kini berubah menjadi ancaman. Jika dibiarkan, desa ini akan hancur, ujar seorang lelaki tua. Namun semua orang tahu, senjata tidak mempan padanya. Ki Darmo lalu berkata, ilmu kebalnya bukan tanpa celah. Setiap kutukan pasti punya titik lemahnya. Kita harus mencari tahu lewat leluhur. Warga pun setuju, meski rasa takut masih menyelimuti mereka. Malam itu, mereka sepakat mengadakan upacara khusus untuk meminta petunjuk gaib. Upacara dilakukan di punden desa. Kemenyan dibakar, doa dilantunkan, dan sesajen diletakkan. Angin berhembus kencang, lalu suara gaib terdengar. Rantai babi hanya bisa dilemahkan oleh api suci dan dia sendiri. Semua terdiam, bingung dengan makna itu. Ki Darmo menjelaskan, api suci berarti api dari kayu jati tua yang diberkati mantra leluhur. Sementara nyawa sendiri berarti pemilik ilmu harus menumpahkan cairan merah untuk melemahkan rantai. Warga semakin khawatir, sebab Surana tak mungkin mau melukai dirinya sendiri. Sementara itu, Surana makin dikuasai amarah. Ia merasa warga desa menjauhinya, tidak lagi menghormatinya seperti dulu. Kalian mengkhianatiku, teriaknya. Ia lalu mengamuk, menghancurkan lumbung padi dan rumah warga dengan tangannya sendiri. Rantai dalam tubuhnya berderak keras, menyebarkan aura hitam. Warga hanya bisa lari menyelamatkan diri. Malam itu, desa menjadi lautan tangisan. Surana berdiri di tengah api, matanya merah menyala, seperti jelmaan babi rantai yang turun ke bumi. Ki Darmo memimpin doa perlawanan. Ia mengumpulkan pemuda desa, mengajarkan mereka mantra untuk melawan kutukan. Kita tak bisa menggunakan senjata biasa. Kita butuh api jati tua, katanya. Mereka pun menebang pohon jati keramat meski berisiko tinggi. Kayu jati itu dibakar hingga menjadi obor besar. Setiap obor didoakan agar menjadi api suci. Para pemuda desa bersiap, meski wajah mereka pucat karena takut. Mereka tahu, malam ini akan menentukan nasib desa. Bertahan atau binasa oleh kesaktian rantai babi. Malam itu, Surana kembali mengamuk. Namun kali ini para pemuda desa datang membawa obor api jati. Ketika obor itu diarahkan padanya, Surana berteriak kesakitan. Rantai dalam tubuhnya berasap, seolah terbakar dari dalam. Warga terkejut, ternyata ramuan leluhur benar adanya. Surana marah besar. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, namun para pemuda bertahan dengan obor api suci. Pertempuran sengit terjadi di tengah desa, suara rantai berderak bercampur dengan teriakan. Malam itu, untuk pertama kalinya Surana merasakan bahwa ia bisa dilukai. Obor api jati semakin dekat, membuat tubuh Surana seperti terbakar dari dalam. Ia meraung keras, suaranya bergema seperti ratusan babi hutan. Wajahnya setengah manusia, setengah babi, dengan taring mencuat. Warga yang melihatnya semakin yakin bahwa ia sudah sepenuhnya dikuasai kutukan rantai babi. Namun Surana tidak menyerah. Dengan sekali hentakan,
ia mampu memadamkan beberapa obor. Api itu padam dan para pemuda terpental. "Kalian tak akan bisa membunuhku," teriaknya. Meski merasakan sakit, ia tetap bangga pada kebal yang ia miliki. Ki Darmo kembali membaca mantra leluhur, memohon petunjuk. Tiba-tiba ia mendapat bisikan gaib. Kebal rantai babi lahir dari perjanjian nyawa. Untuk menghentikannya, harus diputus dengan nyawa keluarga sendiri. Ki Darmo terperanjat mendengar itu. Ia sadar bahwa yang bisa benar-benar menghentikan Surana bukan orang lain, melainkan keluarganya sendiri. Namun bagaimana mungkin seorang ibu sanggup melukai anaknya? Rahasia ini menambah beban besar. Sebab jika tidak dilakukan, Surana akan menjadi raja kegelapan yang tak terkalahkan. Ibunda Surana, Nyai Sumbi, akhirnya diberitahu oleh Ki Darmo tentang rahasia itu. Air matanya jatuh deras. Ia tak menyangka anak yang dibesarkan dengan cinta telah berubah menjadi jelmaan iblis. "Kalau itu jalan satu-satunya, biar aku yang melakukannya," katanya dengan suara bergetar. Warga desa kaget mendengar keteguhan hatinya. Nyai Sumbi menyiapkan sebilah keris pusaka yang diwariskan dari leluhur. Keris itu direndam dalam api suci jati agar mampu menembus rantai gaib. Meski hatinya hancur, ia tahu ini demi menyelamatkan desa dan jiwa anaknya sendiri. Malam itu, Surana kembali datang ke desa dengan amarah membara. Rantai di tubuhnya berderak, menimbulkan suara mengerikan. Warga berlari ketakutan, sementara Nyai Sumbi berdiri di depan rumah dengan keris pusaka di tangannya. "Surana, anakku, berhentilah," pintanya lirih. Surana menatap ibunya dengan mata merah. Sejenak wajahnya kembali seperti manusia, ragu dan bergetar. Namun kutukan rantai babi membuatnya meraung, menyerang tanpa sadar. Saat itulah Nyai Sumbi menghunus keris pusaka ke arah dada anaknya sambil berteriak penuh doa. Keris itu menembus dada Surana, dan untuk pertama kalinya cairan merah keluar dan jatuh mengenai rantai, membuat suara berderak berubah menjadi jeritan menyakitkan. Surana berteriak keras, tubuhnya terbakar oleh api gaib. Rantai yang melilit tubuhnya satu persatu terlepas, meleleh seperti besi cair. Warga desa menyaksikan dengan ngeri, sementara Nyai Sumbi menangis histeris. Surana jatuh tersungkur, tubuhnya kembali seperti manusia biasa namun penuh luka. Malam itu, cairan merah itu sendiri menjadi pemutus kutukan rantai babi. Setelah jeritan Surana mereda, desa tenggelam dalam keheningan. Asap tipis masih membubung dari sisa rantai yang meleleh di tanah. Warga yang bersembunyi mulai keluar, menatap tubuh Surana yang tak berdaya. Beberapa menangis lega, yang lain masih gemetar ketakutan. Nyai Sumbi mendekap tubuh anaknya meski penuh luka. "Anakku, maafkan ibumu." Tangisnya pecah. Ki Darmo berkata lirih, "Kutukan telah diputus, tapi arwah rantai babi belum hilang. Kita harus tetap waspada." Kata-kata itu membuat semua orang kembali cemas. Surana membuka matanya dengan lemah. Tatapannya tak lagi merah, melainkan penuh penyesalan. "Ibu, aku telah salah jalan," katanya serak. Air mata mengalir di pipi Nyai Sumbi yang memegang tangannya erat. Warga menyaksikan momen itu dengan hati pilu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Surana berbisik, "Jangan biarkan siapapun lagi mencari ilmu ini. Rantai babi hanya membawa kehancuran." Setelah itu, napasnya terhenti. Tubuhnya terkulai, meninggalkan keheningan panjang yang membuat semua orang terdiam. Ketika Surana menghembuskan nafas terakhir, tanah di sekitarnya bergetar. Dari bekas rantai yang meleleh, muncul jejak seperti bekas terbakar yang membentuk lingkaran. Lingkaran itu bersinar merah lalu menghilang perlahan. Ki Darmo menatapnya serius. Itu tanda roh rantai babi masih mengintai.
Ia mungkin mencari pewaris baru. Ucapan itu membuat warga bergidik. Mereka sadar, meski Surana mati, kutukan ilmu kebal rantai babi belum sepenuhnya musnah. Arwah babi rantai masih gentayangan, menunggu manusia tamak lain. Untuk menghapus jejak kutukan, Ki Darmo memimpin upacara besar di punden desa. Sesajen disiapkan, doa dipanjatkan, dan api jati suci kembali dinyalakan. Warga berkumpul, berharap arwah rantai babi bisa diusir dari desa mereka. Suasana hening, hanya suara doa yang terdengar. Saat asap kemenyan membumbung, terdengar suara raungan samar dari dalam hutan. "Aku akan kembali." Bisikan itu membuat warga merinding. Ki Darmo menegaskan, selama manusia masih tamak akan kesaktian, roh rantai babi akan selalu menemukan jalan. Semua orang terdiam, sadar akan makna kata-kata itu. Jenazah Surana dikuburkan dengan upacara khusus. Nyai Sumbi menangis tanpa henti, namun ia ikhlas karena anaknya telah terbebas dari kutukan. Warga desa berjanji menjaga makam Surana agar tidak diganggu siapapun. Makam itu dianggap keramat dan penuh misteri. Sejak saat itu, kisah Surana dan ilmu kebal rantai babi menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah peringatan agar manusia tidak serakah mengejar kesaktian tanpa batas. Sebab setiap ilmu hitam selalu menuntut tumbal, dan rantai babi hanyalah satu dari sekian banyak kutukan dunia gaib. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang Surana dan kekebalannya sampai ke desa-desa lain. Orang-orang tamak mendengar cerita itu dengan mata berbinar. "Jika aku menguasai ilmu itu, aku pasti tak terkalahkan," gumam salah seorang pemuda. Namun Ki Darmo yang sudah menua memperingatkan, "Jangan pernah mencoba. Ilmu ini membawa kehancuran, bukan kejayaan." Warga desa lain mulai mendengar bisikan gaib di hutan mereka. Suara rantai berderak yang samar, seakan memperingatkan siapapun yang mendekat. Seorang pemuda bernama Arya dari desa jauh mendengar legenda itu dan menjadi tergiur. Ia merasa mampu menaklukkan kutukan rantai babi dan menjadi sakti. Dengan penuh ambisi, ia memasuki hutan keramat, mengikuti jejak yang sama seperti Surana dulu. Hutan gelap menyambutnya. Angin dingin berhembus dan suara rantai mulai terdengar di kejauhan. Arya tersenyum, mengira itu hanyalah imajinasi. Namun rantai itu semakin dekat, berderak dengan irama yang menakutkan, menandakan bahaya sudah menantinya. Di tengah hutan, Arya akhirnya melihat sosok babi hutan raksasa dengan rantai besi yang berkilat merah. Mata merahnya menatap tajam, menembus jiwa Arya. "Kau mencari ilmu yang bukan milikmu," suara berat bergema. Arya gemetar, namun mencoba menahan diri. "Aku bisa menguasainya," katanya dengan congkak. Babi rantai tertawa menggelegar. "Siapapun yang tamak akan kuasaku akan merasakan kutukan yang sama dengan Surana. Apakah kau siap?" Bisik gaib itu. Rantai babi mulai melingkari tubuh Arya, menusuk kulitnya dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Cairan merah mulai menetes, namun tubuh Arya tetap berdiri. Ia terkejut, rasa sakit itu menguatkan sekaligus melemahkan dirinya. Rantai berputar di udara, seakan menuntut sumpah setia. "Jika kau ingin ilmu ini, kau harus berani bayar dengan darahmu sendiri," kata makhluk itu. Arya menelan ludah, menyadari bahwa jalan menuju kekebalan adalah jalan gelap yang sama seperti Surana lalui. Arya mulai merasakan tubuhnya berubah. Kulitnya mengeras, mata kadang merah menyala, dan suara rantai terus menggaung di kepalanya. Ia tersadar, setiap ilmu kebal selalu menuntut tumbal dan kesetiaan kepada roh yang memberinya. Di desa lain, orang-orang mulai mendengar cerita baru. Rantai babi bangkit lagi mencari pewaris.
Kisah Surana menjadi peringatan, namun juga membuka babak baru kutukan. Rantai babi tak pernah mati, hanya menunggu manusia tamak berikutnya untuk diwariskan kekuatannya. Ketika Arya kembali ke desanya, warganya langsung merasakan aura aneh dari pemuda itu. Tubuhnya mengeluarkan suara rantai samar, dan matanya sesekali memerah seperti api. Beberapa warga yang terlalu dekat hampir pingsan ketakutan. Arya merasa bangga sekaligus takut. Ia sadar kekuatan ini bukan hadiah, melainkan kutukan. Namun ambisi dan kesombongannya membuatnya menepis rasa takut itu. Desa pun mulai merasakan gangguan, hewan mati misterius, dan suara rantai bergema di malam hari. Malam-malam Arya diwarnai mimpi buruk. Babi rantai muncul menuntut tumbal. Kau bukan pemilik sejati, namun telah memilih jalanku. Jangan lupakan janji, suara berat itu bergema di kepalanya. Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menyadari, kesaktian ini tak bisa dipisahkan dari penderitaan dan dosa, namun ambisi manusia membuatnya terus mencari cara menguasai kutukan sepenuhnya. Malam itu, ia menangis dalam diam, antara takut dan tergoda. Beberapa pemuda desa yang sadar akan bahaya Arya mulai menyiapkan diri. Mereka berlatih mantra dan membuat perlindungan dari api jati. Tujuan mereka satu, menghentikan Arya sebelum kutukan rantai babi menguasai seluruh desa. Ki Darmo yang sudah tua memberi peringatan keras, jangan anggap remeh. Ilmu ini lebih berbahaya dari yang kalian bayangkan. Setiap langkah harus hati-hati. Para pemuda desa menunduk menyadari bahwa pertarungan melawan Arya bukan hanya tentang nyawa, tapi keselamatan jiwa mereka. Pertempuran pun terjadi. Arya menyerang dengan kekuatan penuh, rantai di tubuhnya berderak keras dan melingkari udara. Pemuda desa menghadang dengan obor api jati, mantra, dan doa. Suara benturan, teriakan, dan rantai bercampur menjadi simfoni kegelapan. Arya merasakan sakit luar biasa untuk pertama kali. Meski kebal, api suci berhasil membuatnya terhuyung. Ia tersadar, ilmu kebal rantai babi memang kuat, tapi tidak abadi. Pertarungan ini menjadi pelajaran pahit. Kekuasaan selalu datang dengan harga yang mengerikan. Saat pertarungan reda, Arya tersungkur, napasnya tersengal. Ia menatap pemuda desa dengan mata yang mulai jernih. Aku salah. Kesaktian ini bukan untuk manusia tamak, ucapnya lirih. Warga desa terdiam, terkejut dengan pengakuannya. Arya mulai menangis, menyesali semua kesalahan dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ia sadar, kesaktian bukan untuk keserakahan, dan setiap ilmu hitam selalu menuntut tumbal. Walau Arya menyerah, Ki Darmo memberi peringatan terakhir. Rantai babi tidak mati. Ia hanya menunggu manusia tamak berikutnya. Kata-kata itu menegaskan bahwa kutukan tetap hidup, hanya berganti pewaris. Warga desa memahami pesan ini. Mereka berjanji menjaga hutan dan desa dengan lebih ketat, agar tidak ada orang tamak yang mencari ilmu kebal rantai babi. Namun bayangan rantai itu selalu menghantui malam hari, mengingatkan akan ancaman yang belum sepenuhnya hilang. Kisah Surana dan Arya mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Orang-orang menceritakan tentang kekuatan dan kutukan rantai babi. Anak-anak dan pemuda diajarkan untuk tidak tamak dan menghormati hutan keramat. Legenda itu menjadi pelajaran moral. Kesaktian yang diperoleh dengan pengorbanan jiwa dan darah bukanlah berkah. Ia adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidup dan desa. Rantai babi tetap hidup dalam cerita sebagai peringatan abadi. Hutan tempat rantai babi dahulu muncul menjadi tempat terlarang. Warga membuat pagar dan tanda peringatan. Tidak ada yang berani masuk kecuali mereka yang sangat nekat atau tamak.
Ki Darmo menambahkan mantra pelindung, berharap arwah babi rantai tidak lagi bisa menjerat manusia. Namun ia tahu, selama manusia serakah ada, legenda ini akan terus hidup, menunggu korban berikutnya. Ki Darmo menuliskan kisah Surana dan Arya dalam lontar kuno. Lontar itu berisi peringatan, cara menghindari kutukan, dan doa pelindung. Setiap generasi harus membacanya agar manusia belajar dari kesalahan para tamak yang terdahulu. Warga desa merawat lontar itu dengan sungguh-sungguh. Kisah ilmu kebal rantai babi kini bukan hanya cerita tentang kesaktian, tapi juga tentang tanggung jawab dan bahaya serakah. Lontar itu menjadi harta spiritual desa. Rantai babi mungkin hilang dari tubuh Surana dan Arya, namun legenda dan kutukannya tetap hidup. Desa kini damai, namun setiap malam terdengar bisikan halus dari hutan, mengingatkan bahwa kutukan menunggu manusia tamak berikutnya. Cerita ini menjadi pengingat abadi. Ilmu kebal dan kekuasaan instan selalu memiliki harga. Hanya mereka yang bijak dan rendah hati yang akan selamat. Rantai babi adalah simbol kutukan yang tidak pernah mati, menunggu jiwa-jiwa tamak untuk diwariskan, selamanya menjadi legenda yang menakutkan.